Ada dua poin penting yang akan kita bahas dalam kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf rahimahullah rahmatal abrar. Beliau mengatakan dalam satu kesempatan, beliau menukil kalam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Beliau adalah seorang wali besar, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang dai ila Allah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit ini inda qaul Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, mengomentari tentang kalam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Siapa Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah guru dari ayah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Berarti guru dari Al-Habib Umar bin Sumit. Al-Habib Umar bin Sumit menyampaikan kepada anaknya yang bernama Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, ya, silsilah ilmunya itu jelas. Beliau mengatakan, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, waqtat bil aslaf atau bis salafi hadakallah. Hendaklah Anda mengikuti jejak langkah para salaf, para pendahulu Anda, maka hadakallah, maka niscaya akan Anda akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salaf siapa yang dimaksud di sini? Ya, maka Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, ya, memberikan penjelasannya, huwa al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habashi wa man fi tabaqatihi. Mereka para salaf yang dimaksud itu adalah mereka adalah salah satunya Al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habashi. Al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habashi siapa? Beliau adalah murid dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya, ikuti salaf, ikuti para pendahulunya. Ya, Al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habashi ini murid kesayangan dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya, berarti gerak-geriknya mengikuti gurunya. Ya, kemudian tutur katanya mengikuti secara pasti, ya, ibadahnya, kemudian upaya dakwah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala diikuti, ya satu demi satu oleh siapa? Oleh muridnya. Siapa? Al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habashi. Mengikuti siapa? Mengikuti gurunya. Gurunya siapa? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian dari gurunya lagi ikut gurunya, ikut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang mau iqtida, mengikuti langkah demi langkah, ya, jalan demi jalan, napak tilasnya diikuti dengan baik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan jalan hidayah, diberi keluasan dalam hal ilmu, dalam hal mengamalkan ilmunya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dia berdakwah, ya, di dalam dia melangsungkan kehidupannya, diberikan petunjuk jalan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala mau mengikuti langkah demi langkah dari para pendahulunya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau masih menjelaskan kenapa kok bisa mereka yang disebut ini wa man qablahu li'anna waqtahum safin. Ya, kenapa mereka ini disebut Al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habashi dan siapa yang selevel dengan mereka, ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan lain sebagainya, dan sebelumnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas yang kita baca ratib atasnya. Kenapa? Li anna waqtahum safin. Karena waktu mereka ini adalah benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ini orang yang memang bisa benar-benar wal kadhiminal ghaidha, orang yang sudah benar-benar teruji untuk bisa meredam emosinya, untuk bisa menahan hawa nafsunya, tidak tunduk sama nafsunya. Ini orang-orang yang sudah terlatih, teruji, ya, hidup mereka untuk Allah, ya, zikir selalu, ya, sibuk lisannya untuk berzikir, baca Al-Qur'an, ya, kehidupannya sibuk dengan talabul ilm. Setelah talabul ilm selesai, dakwah, mengajarkan ilmu, amal. Nah, ini orang-orang yang waktunya bersih dari dunia, bersih dari hawa nafsu, ya, benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, manfaat, hidupnya berkah, waktunya barokah, ya, hidupnya manfaat untuk umat. Ya, itulah orang-orang yang pantas untuk kita jadikan contoh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita yang kedua yang beliau bawakan di sini adalah Habib Muhammad bin Halil al-Asqaf. Sami'tum qissat al-Imam Sya'rani ma'a Syekh al-Mu'ammar ayyam bidayati. Ada seorang yang bernama Syekh Sya'rani, ya, pernah satu ketika
Syekh Sya'rani ini bertemu ya di ketika beliau masih awal belajar, bertemu seseorang yang memang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu idza masya idza dzata yaumin fasadafahu fi tariqi. Ya, pada satu ketika Imam Sya'rani ini bertemu Syekh tadi, orang yang panjang umurnya tadi, ya, pada satu keadaan qad balagha min al-umri 143. Orang yang dipanjangkan umurnya ini umurnya sudah 143 tahun. Ya, panjang sekali umurnya. Ya, Syekh Sya'rani bercerita pernah bertemu dengan orang yang semacam ini. Fasallama alaihi wa radda alaihi salam. Ya, Syekh Sya'rani mendahului untuk mengucapkan salam. Dijawab salamnya sama orang yang tua itu, orang yang umurnya sudah 143 tahun tadi. Walamma safahahu gabata yada Sya'rani. Ya, ketika Syekh Sya'rani ini bertemu, salaman begitu ya. Seperti kita kalau salaman sama orang tua, dipegang erat sama orang yang tua ini. Ya, berarti orang tua ini masih kuat ya. Sudah umurnya 143 masih bisa menggenggam tangannya orang yang bersalaman dengannya. Hatta auja'ahu, ya, tsumma qala lahu man anta? Ya, ditanya, "Kamu ini siapa?" Ya, Syekh yang tua tadi bertanya, ya. Beliau jawab, "Qala Abdul Wahhab Sya'rani, saya adalah seorang Abdul Wahhab Sya'rani." Qala ijlis. Ya, duduk kamu wahai Sya'rani. Ya. Kemudian orang ini berbicara, ya, fajalasa Sya'rani fasa'alahu Syekh manil wali. Kemudian orang tua tadi tanya sama Syekh Sya'rani, manil wali? Siapa orang yang terkategori sebagai orang wali di sisi Allah Subhanahu wa taala? Orang wali itu siapa sih? Orang yang disebut sebagai waliullah itu siapa? Nah, ini bagus sekali. Alman al-wali indakum? Ya, dalam pandangan kalian waliullah itu siapa? Faqala man yatlubul ilma wa yukthiru salata was sadaqata wa addada lahu katsir. Ya. Orang waliullah itu adalah orang yang belajar. Ya, orang yang menimba ilmu. Jangan dicatat dulu. Ya, ini cerita belum selesai. Orang waliullah itu, ya, sama Syekh Sya'rani diceritakan. Orang waliullah itu thalabul ilm, belajar ilmu, ya, banyak sholat, banyak sedekah. Itu waliullah. Wa addada lahu katsir. Ya, faqala hal ta'lamu annahu lam yahsud ahadan? Ya, sama orang tua tadi, orang yang sudah 143 tahun ditanya, orang waliullah yang kamu sifatkan tadi, talabul ilm ini, kamu tahu enggak orang itu hatinya ada hasad apa tidak? Kamu tahu enggak di dalam hatinya ada dendam enggak? Kamu tahu enggak dalam hatinya ada kibir apa enggak? Disebutkan semua sifat-sifat keburukan hati satu persatu. Artinya orang itu, ya, menjadi wali Allah nggak cukup dengan thalabul ilm, nggak cukup dengan banyak sedekah, banyak sholat, tapi hatinya ini loh yang penting. Hatinya itu bersih dari hasad, bersih dari higid, bersih dari baghdha, musuh, permusuhan, dendam. Nah, ini adalah wali Allah yang sebenarnya. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, pelajarannya hari ini adalah bagaimana tetap kita itu belajar, tetap kita tuh hadir majelis ilmu, ya, tapi di saat yang sama yang paling penting adalah masalah hati ini dibersihkan. Ya, jangan ada permusuhan, dengki, ya, kepada orang yang lebih, ya, dia kepingin begini kok nggak dapet. Nah, ini belum masuk makna bahwa orang itu adalah wali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita adalah hati yang bersih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita sehingga kita semua menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin.